Dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ketiga, Sanggar Seni Panji Piwulang menggelar pentas tari tradisional. Acara yang dipandu oleh Kang Warno tersebut dihadiri Ku Desa Karangmulya, DRS Tenasukha yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa Karangmulya, Wiryo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Haji Caridin, SPD, MSI dan Kepala Bidang Kebudayaan pada Disdikbud Kabupaten Indramayu, Hajah Umiati, S.E. Pementasan tari silih berganti diperagakan oleh murid. Tak hanya itu saja, kemeriahan acara pun semakin meriah dengan adanya pertunjukan seni berokan yang diperagakan oleh Warna alias Waaong asal Desa Karangasem Kecamatan Terisi. Hingga selesai dan mereka berfoto bareng dengan berokan. Selanjutnya, pemotongan kue ulang tahun. Acara yang dibuka dengan berdoa tersebut ditutup dengan doa dan terlaksana dengan ceria dan meriah. Selesai itu, Kang Warno saat dikonfirmasi bahwa ia melatih tari topeng sudah selama 14 tahun dan kini di usia sanggarnya yang ketiga tahun, ia berharap kepada pihak pemerintah untuk memberikan bantuan seperangkat alat musik gamelan, guna keberlangsungan di sanggarnya lebih bersemangat lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baibudin.cuplik.com mengabarkan. Kita melaksanakan acara ulang tahun Sanggar yang ketiga tahun. Selain mengadakan acara itu, tadi yang saya lihat kan berbarengan dengan acara ulang tahunnya anaknya Kang Warno. Itu yang keberapa itu? Oh iya, tadi juga kebetulan tahun ini biasanya saya memperingati ulang tahun Sanggar itu 30 Juni. Ya, karena kemarin tanggal 30 Juni itu masih ada kesibukan, makanya saya geser di bulan Juli. Di bulan Juli itu kata anak saya, Bi, ulang tahunnya pas di hari ulang tahun Naya aja, katanya biar rame gitu kan. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa. Tadi ulang tahun Kanaya anak saya yang pertama itu ulang tahun yang ke-9. Jadi sembari ulang tahun Sanggar juga ada ulang tahun anaknya Kang Warno. Tadi acaranya tariannya itu menampilkan tari apa saja Kang Warno? Oh, itu yang kita tampilkan tarian yang diajarkan di Sanggar Seni Panji Piwulang. Ada mulai tari topeng lima wanda, ada tari serimpi, subali sugriwa, tarian subali sugriwa. Terus ada juga tarian apa tadi itu ya? Serimpi, ada yang ya topeng, serimpi sama Jaipong Subali Sugriwa. Tiga jenis tarian. Yang semuanya itu yang penari anak didik dari Kang Warno? Itu semuanya anak didik Sanggar Seni Panji Piwulang semua. Baik yang ada yang belajar baru 3 kali pertemuan, ada yang belajar 5 kali pertemuan. Alhamdulillah mereka sudah hafal ya dan mau untuk memeriahkan acara ulang tahun. Nah, untuk persiapannya berapa hari itu Kang Warno? Kalau persiapan kita mepet ya akhir Juni. Sekarang udah persiapan buat anak-anak latihan itu 5 hari kemarin. 5 hari untuk persiapan anak-anak. Iya. Kalau untuk acara ini konsepnya bagaimana itu? Konsep acara ulang tahun Sanggar Panji Piwulang. Kita ulang tahunnya simple aja sih, konsepnya cuma menampilkan apa yang kita ajarkan di sini gitu kan. Kita
ya tampilan tari-tari yang diajarkan di sini aja. Oh, yang selama mereka Belajar berlatih di sini itu ditampilkan. ditampilkan itu aja sih, karena kebanyakan anak yang belajar di sini usianya usia bawah gitu, maksudnya dari usia TK. Jadi TK sampai tadi tuh ya ada yang kelas 3, kebanyakan SD masih di bawah, belum anak SMP cuma ada 1. Dari 20 anak yang rajin itu anak SMP-nya cuma 1. Jadi kita belum menyusun konsep bagaimana, yang penting anak-anak bisa tampil. Selama ini latihan karena kita juga masih mencari ruang untuk anak-anak itu tampil. Jadi kebetulan di kesempatan ini di ulang tahun Sanggar Seni Panji Piwulang ya kita tampilkan semua apa yang diajarkan di sini gitu. Kalau yang sebelumnya ulang tahun yang ke-1, kedua itu dilaksanakan atau nggak dilaksanakan atau gimana itu yang ulang tahun ke-1 dan 2-nya? Acara ulang tahun pertama jadi ngitungnya itu kita bikin sanggar di sini ya. Kalau sebenarnya konsep Panji Piwulang sih sudah udah 14 tahun yang lalu gitu. Jadi kita ngitung dari saya sejak melatih di SMP di sekolah-sekolah gitu kan. Nah, tapi dari 14 tahun itu terrealisasi terlaksana baru ya 3 tahun yang lalu. Jadi untuk ulang tahun sebelum-sebelumnya juga sama seperti ini, menampilkan apa yang kita ajarkan aja gitu. Berarti ulang tahun sebelumnya sama, lokasinya di Sanggar juga. Lokasinya di Sanggar. Kita kegiatannya juga tari-tarian juga. Tari-tarian juga di Sanggar. Cuman pas peringatan yang ke-3 tahun ini kita ada momen spesial, yaitu ada tamu dari Dinas Kebudayaan. Bahkan yang datang itu langsung Bapak Kadis ya, Kepala Dinas, sama Ibu Kabid juga datang tadi itu. Intinya memberi support lah. Kemudian untuk ke depannya nih Kang Warno, apa sih yang mau atau ada konsep atau ada rencana atau keinginan apa sih ke depannya itu untuk Sanggar Panji Piwulang ini? Sebenarnya saya itu berkeinginan ya, saya tuh masih punya cita-cita anak saya pengen latih anak-anak itu langsung sama gamelan, tapi karena Sanggar Seni Panji Piwulang itu belum ada gamelan, jadi kita masih terus berupaya atau berusaha gitu ya untuk mengadakan gamelan, supaya karena sebenarnya anak-anak itu nari kurang mantep lah kalau nggak sama gamelan gitu. Kalau ada gamelan kan mungkin anak-anak bisa lebih mantep, lebih bertenaga, lebih berkarakter gitu kan ya, karena biasanya penari itu ketarik sama musik gamelan. Jadi selama ini baik latihan maupun pentas tidak menggunakan alat musik secara langsung ya, dengan alat musik gamelan live, karena kita pakainya audio. Kekurangan yang ada di Sanggar Seni Panji Piwulang ini kekurangannya apa saja itu? Kekurangannya banyak ya, karena ya itu tadi mungkin dari fasilitas gitu kan, dari fasilitas kita menyediakan tempat juga gitu kan, dari murid 20 dengan tempat yang segitu gitu ya. Terus dari mulai tempat, ada mulai musik juga, alat musik juga ya, musik juga gitu kan. Makanya kita ya untuk kedepannya ya berusaha gitu, punya seperti itu, pengen mewujudkan gitu. Saat ini aja mereka anak murid ini mereka dilatih dengan alat musik MP3 ya. Jika misalnya nih sudah terpenuhi nih, ada alat musiknya, ada nayaganya juga, namun untuk lokasinya kurang memadai, terus bagaimana itu untuk kita sebenarnya Pak ada ini ya, ada tanah di sebelah itu kurang lebih
ya luas lah ya, maksudnya ada lah 20 bata. 20 bata itu ya kalau bikin sanggar mah ya ada parkirannya juga, ada rencana itu kan bentar lagi kan musim kemarau, jadi mungkin diaruk pengarukan dulu gitu kan ya, ada gamelan. Kalau masalah tempat sih sebenarnya sudah ada gitu kan, cuman belum ada bangunannya gitu. Oh, berarti Kang Warno ini sudah ada lahan ya, Sudah untuk ada lahan. rencana mau dibangun sanggar ya. Mau dibangun sanggar. Tetapi untuk kedepannya masih belum ada anggaran untuk pembangunan. Belum ada anggaran untuk pembangunan. Selama ini sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak dinas, kayak tadi Dinas Kebudayaan, untuk menyampaikan ini ada lahan atau bagaimana? Secara karena lahan juga baru saya beli, maksudnya jadi belum ada obrolan terkait, belum apa ya, saya belum ngobrol ke sana kemari gitu kan. Gitu. Tapi untuk fasilitas kostum lengkap ya kawan ya? Kalau kostum alhamdulillah itu dari mulai anak-anak dan didukung oleh mama-mamahnya ya. Kalau kostum untuk anak-anak sendiri yang buat nari mereka sendiri sih alhamdulillah mereka pada punya sendiri. Oh, mereka punya sendiri. Pada punya sendiri, ada dari 20 anak yang rajin itu, dari 20 sampai 25 anak yang rajin itu sudah hampir 85% punya semua. Kalau semisalnya ada nih anak yang baru, tapi dia tidak mempunyai kostum, ada fasilitas enggak dari sanggar? Ada. Kalau di sanggar lain itu biasanya kalau datang nggak bawa selendang atau apa itu ada sewa, tapi kalau kita nggak ada gitu dipinjemin artinya. Kalau di tari topeng kan itu kita harus latihan memakai kedok ya, kedok atau memakai sobra itu mahkota di kepala, itu saya pinjemin aja kalau di masa latihan gitu kan, saya pinjemin gitu kan, saya pinjemin. Oh, berarti mereka yang datang meskipun tidak punya kostum di sanggar ini sudah disediakan ya? Sudah disediakan kalau untuk latihan, tapi kalau untuk misalkan pementasan gitu kan lengkap ya, paling bayar ke kita setengahnya kalau murid dari sini, misalkan sewa itu 100, tapi karena itu murid kita jadi paling bayar 50.000 gitu. Apa sih keniatan dari Kang Warno ini sampai saat ini masih suka dengan sanggar seni tari topeng gitu? Kenapa enggak mendirikan sanggar selain tari gitu? Saya dulu itu belajar di sanggar tari topeng Mimi Rasina. Waktu itu Mimi Ras masih hidup, walaupun sudah stroke ya. Saya ingat pesan beliau. Saya memang bukan keturunan maestro, tapi bukan keturunan dalang apa-apa, tapi saya sangat suka gitu ya dengan yang namanya tradisional gitu ya. Nah terus ketika saya belajar dulu sekitar tahun berapa ya, tahun 98 kayaknya, 98, karena Mimi Rasina itu meninggal bukan 98 ya, tahun berapa ya, 2008 lah Mimi Rasina itu meninggal, tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi 2000 saya ke sanggar, beliau sudah stroke ya, sudah nggak bisa apa-apa, tangannya aja yang bergerak. Nah beliau itu berpesan kepada yang belajar di sanggar beliau itu, saya titipkan warisan budaya bangsa ini agar tetap tumbuh dan berkembang di bumi Wiranudra. Dari pesan itu saya terngiang-ngiang terus ya. Saya sebenarnya dulu juga saya tuh nggak mau ngajar kayak tari serimpi, tari merak. Saya tuh sukanya sama tari topeng aja satu gitu ya. Nah tapi karena tuntutan, karena saya itu mengajar ekskul di sekolah-sekolah, karena anak-anak itu Kang ngajarin tari merak, Kang ngajarin tari serimpi, jadi saya harus belajar lagi. Nah ya itu saya terngiang-ngiang itu, kenapa saya suka, kenapa saya mendirikan sanggar tari topeng, karena saya suka. Dulu itu saya kalau melihat Mimi Rasina nari itu dari seorang nenek-nenek ya, keluarga saya itu dulu kalau hajatan itu selalu hiburannya itu tari topeng.
dari nikahin kakak saya, nikahin apa ya nih, sunatan atau apa, dulu panggungnya juga masih pakai gedebok pisang di situ tuh di depan rumah itu selalu hiburannya tuh Mimi Rasina. Saya tuh suka banget dari nenek-nenek ketika pakai topeng berubah karakter. Nah jadi sukanya tuh di situ. Oh iya kok gitu ya. Jadi melihat penampilan Mimi Rasina, Mbak Erli juga masih anak-anak ya. Saya rasa saya sama Mbak Erli tuh nggak beda jauh usianya tuh ya. Paling beda 1 tahun 2 tahun lah. Jadi seusiaan gitu. Jadi ya suka gitu. Terus sukalah dengan tari topeng gitu kan. Malah saya tuh kadang kalau suruh modern dance, saya tuh kadang nggak berminat dan nggak suka saya itu. Artinya lebih kepada ke suka, tradisional ya. Karena suka. Kemudian ada nggak dari Kang Warno nih dalam hati yang paling dalam gitu, atau pernah tidak mungkin berpikir ataupun merasakan akan meninggalkan melatih tari topeng dan berpindah profesi ke yang lain gitu? Ada nggak seperti itu untuk meninggalkan tari topeng? Kalau dalam batin saya emang, karena saya gini dulu, seandainya sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Indramayu itu mendapat perhatian untuk kesejahteraan gitu ya, pelatih di sanggar, artinya walaupun tidak besar adalah gitu ya. Kita sebenarnya tidak mencari lebih dari sini, cuman kita jare wong Jawa nih, sing penting dapur ngebul lah ya ibaratnya. Kalau misalkan ada perhatian dari pemerintah gitu ya, yang memperhatikan sanggar-sanggar gitu, artinya ada kesejahteraan walaupun berapa dari pemerintah. Kita bukan minta bukan minta disuplai penuh atau tidak, minimal ada kesejahteraan dari pemerintah. Saya tidak akan meninggalkan topeng ini gitu kan. Saya tidak akan meninggalkan, karena dulu juga saya ke Malaysia, itu saya sempat ke Malaysia itu 1 tahun. Di sana saya meninggalkan, berhenti melatih tari topeng itu ya untuk mencari nafkah gitu kan. Ibaratnya seandainya nggak besar juga ada aja perhatian dari pemerintah kabupaten, khususnya dinas kebudayaan dari pemerintah kabupaten aja untuk kesejahteraan sanggar-sanggar. Paling ada berapa sih sanggar di Indramayu? Saya rasa nggak banyak ya. Saya rasa sanggar itu akan hidup gitu, menurut saya pribadi gitu ya. Buktinya saya di lukisan itu tertera 2010 itu awal saya turun melatih ya. Kalau kesini berarti saya melatih sudah 14 tahun Pak. Ya itu cuma saya tinggal ke Malaysia 1 tahun itu tuh, pulangnya ke topeng lagi. Saya tinggal ke Jakarta, pulangnya ke topeng lagi. Karena apa? Saya saking sukanya gitu Pak, saking sukanya sama kesenian gitu ya. Makanya di angan-angan saya seandainya ada perhatian gitu, ibaratnya cekaknya tuh adalah gitu, dari berapa rupiah untuk sanggar, untuk pengembangan gitu ya. Pemerintah juga bisa kayak semacam mungkin lebih ke ditinjau sanggarnya, ada nggak kegiatannya gitu kan. Kalau misalkan nggak ada ya bisa diberhentikan, misalkan ada tunjangan dari kabupaten gitu kan. Tapi ini kan nggak ada, kita harus mandiri kayak ya. Mungkin karena saya nggak tahu link aja saya harus kemana gitu kan, mungkin kayak gitu Pak. Berarti selama ini dari anggaran sendiri ya? Dari anggaran saya itu khususnya kalau pengen begini begitu ya sendiri. Nah itu berawal dari tekad saya yang kuat, ada informasi dari teman saya. Karena saya waktu itu awal-awal ngelatih tari topeng itu pakai salon yang kecil yang bentuknya kayak kaleng sprite itu ya. Saya ngelatih 10-15 anak itu sambil pegang kayak gini-gini gitu kan. Nah terus coba katanya ke kecamatan, ada di kecamatan itu ada dana kesenian katanya.
Nah, dan akhirnya saya menanyakan kepada Pak Camat dan Pak Camat merespon, Mas, saya kalau di kecamatan nggak ada gitu. Mungkin kalau di desa ada, bisa dari dana desa. Akhirnya waktu itu Pak Camat telepon Pak Kuwu suruh membantu, dan Pak Kuwu juga menanggapi dengan baik, suruh mengajukan apa ya, proposal ya. Waktu itu saya ajukan dan langsung dikasih. Tapi pengajuan dari ibarat 100% dikasihlah 50% gitu. Mendapat apa itu kemarin? Kemarin Bantuan. itu saya itu pengen, karena tempatnya kan masih tanah gitu ya, pengen pengerasan ya, artinya pengen keramik, pengen Di keramik. bagian lantainya itu ya? Iya, lantainya itu. Nah, anggaran itu kan saya kemarin itu habis 6 juta, dikasih sama desa 3 juta. Artinya Pak Warno ini mendapatkan bantuan untuk ini ya, perbaikan di lantai gitu ya? Perbaikan di lantai, karena dulu itu saya tuh pas sempat pakai kayak baligo, pakai terpal Untuk bawa- alasnya ya? Untuk alasnya itu. Nah, akhirnya saya memberanikan kemana cari informasi itu, dan akhirnya dikasih. Saya anggarkan 6 juta dan yang separuhnya ya pakai uang sendiri. Selain itu mendapatkan bantuan apa? Yang kedua saya tuh dari desa itu, oh iya, ini sebenarnya yang kedua itu. Yang pertama itu tadi sound system ya. Oh, yang dari pertama sound iya, system. iya yang saya ngelatih yang gini-gini Iya, itu ya. iya. Itu sound system. Sound system itu Mas, sound system yang bagus berapa, kata Pak Camat? Kata saya mungkin 3 jutaan Pak. Langsung hubungin Pak Kuwu Nasuha, waktu itu Tobat Nasuha ya, Pak Kuwu. Itu langsung dikasih gitu. Pak Camat langsung instruksi ke Pak Kuwu langsung ngasih ke saya. Sound system, Sound speaker, system, speaker senilai kalau nggak salah 2.700.000 sama ongkir sama itu tuh 3 juta. Berarti selama ini Kak Warno baru mendapatkan bantuan dari pihak desa ya, Dari pihak yang desa. didorong oleh Pak Camat berupa perbaikan di lantai di tempat untuk latihan, kemudian ada sound speaker ya. Iya, speaker. Selain itu ada lagi? Nggak ada. Belum ada. Misalnya nih ada di depan nih Kang Warno ada pejabat-pejabat lah, entah bupati, entah kepala dinas budaya, atau entah kementerian, bahkan Bapak Presiden ataupun Wakil Presiden itu ya. So, dengan kondisi demikian, apa yang mau disampaikan dari Kang Warno? Saya mau menyampaikan, saya tidak muluk-muluk ya. Cita-cita saya kan dari dulu itu pengen ada gamelan gitu kan, pengen ada biar anak-anak itu latihan dengan kita pakai live musik, live gamelan gitu kan. Mungkin kata-kata yang pertama yang akan muncul dari saya itu, dari mulut saya mungkin ketika bertemu pejabat yang berwenang itu, pengen sekali itu ya dibantu dengan pengadaan gamelan gitu. Kalau yang lain masalah pembangunan itu, karena ini juga walaupun tempatnya kecil juga ya masih bisa lah untuk berlatih ya, bisa dijadiin 2 kali atau 3 kali. Tapi gamelan itu harus, jadi biar anak-anak itu lebih ada powernya, karena penarik itu kalau nari sama gamelan itu beda, jadi ketarik gitu kan, ketarik sama pengendang gitu kan. Makanya kapan saya tuh ya itu harapan besar saya itu, sanggar ini pengen punya gamelan gitu. Artinya harapan besar dari Kang Warno ini adanya perangkat alat musik gamelan ya, untuk mendukung proses latihan maupun pementasan di sanggar maupun di luar sanggar juga ya. Iya, itu untuk kebaikan anak-anak juga yang kita cetak gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih Kang Warno. Selamat ulang tahun yang ke-3 tahun untuk Sanggar Seni Topeng Panji Piwulang. Sukses selalu. Terima kasih.